Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Yohana Rina Kurniasari, guru kelas 6 dari SD Negeri Mecing, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Asesmen adalah proses mengumpulkan dan mengolah data atau informasi untuk mengetahui kinerja seseorang atau kelompok. Dalam dunia pendidikan, asesmen digunakan untuk mengetahui perkembangan dan pencapaian belajar peserta didik. Dalam kurikulum Merdeka, ada beberapa jenis asesmen. Salah satunya adalah asesmen sumatif yang bisa digunakan guru untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik pada akhir bab, akhir fase, akhir semester, atau untuk mengukur ketercapaian 2 atau lebih tujuan pembelajaran. Asesmen sumatif dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk. Bisa berupa tes, portofolio, produk, proyek, atau observasi. Bentuk asesmen sumatif yang biasa saya gunakan adalah berbentuk tes tertulis. Kondisi yang terjadi di dalam kelas saya, di mana 12 anak yang saya ampu, ada 2 anak yang memiliki pola atau kecenderungan tidak berangkat sekolah apabila pada hari sebelumnya saya sudah mengumumkan akan dilaksanakan ujian atau asesmen. Hal itu menjadi pengamatan saya sebagai guru sekaligus keprihatinan karena 2 anak tersebut tidak memiliki hasil belajar yang jelas. Dari fenomena itu, ternyata asesmen berbasis tes yang biasa saya lakukan membebani psikis murid, sehingga murid merasa tertekan, takut, cemas, dan memilih untuk tidak berangkat sekolah daripada mengerjakan soal tes. Nah, padahal kita sebagai guru tahu bahwa setiap anak berhak untuk merasa bahagia, sehat, sejahtera, baik itu secara fisik maupun mental, atau yang kita kenal sebagai istilah well-being. Selain itu, berdasarkan asesmen awal yang telah saya lakukan, saya menjadi tahu bahwa gaya belajar peserta didik di kelas beragam, yaitu 6 anak bergaya belajar visual dan 6 anak bergaya belajar kinestetik. Itulah yang melatar belakangi saya sebagai guru untuk berinovasi dalam ranah asesmen pembelajaran, khususnya asesmen pembelajaran yang menyenangkan, yang bisa memotivasi belajar peserta didik, sekaligus juga terintegrasi dengan gaya belajar peserta didik dengan memadukan pemanfaatan teknologi. Berikut ini adalah praktik baik saya dengan judul Murid Senang Asesmen dengan Belalang. Belalang adalah akronim dari berpetualang, menjelajahi luar angkasa, yaitu asesmen sumatif untuk mengukur ketercapaian peserta didik pada mata pelajaran IPAS siswa kelas 6 fase C, khususnya pada bab bumi dan antariksa. Selamat menyaksikan. Langkah yang pertama, melakukan kajian literatur dari berbagai sumber untuk menentukan jenis asesmen yang menyenangkan, sekaligus memfasilitasi gaya belajar peserta didik visual dan kinestetik. Langkah yang kedua, memetakan CP dan TP yang hendak diukur ketercapaiannya atau di asesmen. Langkah yang ketiga, membuat kisi-kisi, butir soal sesuai level kognitif dan jumlah siswa, serta pedoman penilaian. Langkah yang keempat, mendesain instrumen asesmen menggunakan Canva. Langkah yang kelima, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menyusun aturan permainan agar menjadi instrumen asesmen yang objektif. Langkah yang keenam, menyiapkan kelengkapan instrumen asesmen. Langkah ketujuh, mengimplementasikan asesmen belalang di kelas. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih karena sudah masuk ke kelas dengan tertib. Hari ini apakah ada yang sudah masuk? Ada. Siapa? Alhamdulillah. Kita doakan supaya cepat sembuh ya. Amin. Baik, untuk hari ini kita akan melaksanakan asesmen sumatif. Asesmen sumatif ya, tapi berbeda dengan biasanya. Kalau biasanya kita mengerjakan soal-soal tertulis yang dengan kertas kamu jawab pertanyaan yang disediakan guru di kertas. Sekarang beda, sekarang kita dengan bermain. Senang tidak kira-kira? Oke, baik.
Satu lagi. Iya. Peserta didik terlihat sangat antusias dan bersemangat mengikuti asesmen yang mengintegrasikan permainan dan juga sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Ada aktivitas bermain yang seru, menantang, dan juga sesuai dengan gaya belajar mereka, yaitu visual dan kinestetik. Langkah ke-8, mengolah hasil nilai dan merencanakan tindak lanjut. Berikut ini rekap nilai yang membandingkan hasil tes tertulis siswa dengan asesmen menggunakan belalang. Dengan tes tertulis, ada 4 anak yang belum tuntas, sedangkan dengan asesmen belalang, hanya ada 2 anak yang tidak tuntas. Untuk mencari tahu peningkatan per individu, dilakukan analisis N-gain. Maka diperoleh hasil bahwa rata-rata N-gain score atau peningkatannya sebesar 56,37%. Berdasarkan kategori tafsiran efektivitas N-gain, menurut Haig RR tahun 1999, rata-rata yang diperoleh sejumlah 56,37 menunjukkan bahwa asesmen belalang cukup efektif dalam meningkatkan motivasi belajar murid. Tindak lanjut dalam hal ini yaitu mengadakan remedial bagi peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran dan mengadakan pengayaan bagi peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran. Mas Abbas, biasanya Mas Abbas itu kan kalau Bu Guru bilang hari esoknya itu ada ujian, Mas Abbas tidak masuk sekolah, ya kan? Nah, kenapa Mas Abbas? Apakah Mas Abbas itu takut dengan soal tes? Oh ya, kalau begitu dengan hari ini kita tesnya dengan bermain, bagaimana perasaannya? Seru dan menyenangkan, tidak membosankan. Oh gitu, kamu lebih suka yang hari ini ya? Oke, sukanya di sebelah mana? Senangnya di sebelah mana? Coba. Bisa bermain-main sama teman. Oh. Halo Mbak Dina. Ya, Mbak Dina, bagaimana perasaannya setelah asesmen dengan alat yang diberikan Bu Guru tadi dengan belalang? Perasaannya bagaimana? Senang. Mbak Dina lebih suka belajar atau asesmennya itu di kertas seperti biasanya ada soal-soal atau dengan hari ini permainan? Nah, kenapa Mbak Dina? Coba dijelaskan. Karena lebih seru. Nah, Mbak Dina lebih semangat belajar seperti ini atau seperti biasanya? Ya, semangat belajar ya, sekolah terus ya. Ya. Berikut ini dokumentasi kegiatan diseminasi. Kenalkan, saya Ulfiatur Rahmah. Saya mengajar di kelas 1 dari SD Negeri Semaken. Mengapa saya tertarik untuk ATM asesmen menyenangkan yang sudah dipaparkan Bu Rina? Karena menurut saya dengan asesmen menyenangkan tersebut anak menjadi termotivasi dalam belajar. Selain itu juga dapat meredakan stres anak-anak saat menjalani ulangan harian. Perkenalkan, nama saya Nur Fatul Hafia. Saya guru di SD Negeri Mejing, mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Mengapa saya tertarik mengimplementasikan asesmen yang menyenangkan? Karena selama ini anak-anak didik saya merasa tegang, merasa kurang semangat, merasa kurang termotivasi, dan merasa panik terlebih dahulu ketika mendengar kata-kata asesmen. Jadi ide dari Bu Rina ini penting sekali dan perlu untuk saya implementasikan dalam asesmen mata pelajaran yang saya ampu. Ternyata respon dari anak-anak luar biasa. Anak-anak ketika asesmen seperti tidak sedang asesmen. Mereka nyaman, tenang, senang, wajahnya juga ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparsito, Kepala SD Negeri Mejing, mendukung dan mengapresiasi inovasi asesmen pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Rina, guru kelas 6. Memang selama ini siswa merasa tertekan jika soal tes berupa tes tertulis. Asesmen pembelajaran yang berupa asesmen permainan ternyata lebih efektif meningkatkan motivasi belajar siswa dan memberikan hasil yang lebih optimal. Semangat dan sukses untuk Ibu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru, berada di zona nyaman itu enak, tidak repot, tidak ribet. Tetapi kita harus ingat hakikat kita dan peran kita sebagai guru, yang salah satunya untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Di samping itu, kita sebagai guru juga harus tanggap dan peka dengan dinamika kelas. Dan sebaiknya kita tidak mengabaikan atau menutup telinga, menutup mata terhadap masalah di kelas. Kita perlu memfasilitasi kebutuhan belajar murid semaksimal mungkin demi mencapai tujuan pembelajaran. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu guru, kalau tidak kita, siapa lagi? Demikian praktik baik saya, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Terima kasih.